Dulu ada kakek Nara di sini. Kakek Nara di mana kakek Nara tinggalnya? Ini ada kayu nih. Baru muncul aja tuh. Kakek Nara di mana sih tinggalnya? Dekatnya di Jakarta atau di luar Jakarta nih, Kak? Di luar Jakarta. Wow, di Bandung. Bandung. Udah lama lo nggak main ke Bandung. Sama. Kuliner-kuliner. Ada apa yang baru ya kakek Nara ya di Bandung ya? Kulinerannya biasanya kan terakhir lama banget ya, terakhir itu zaman apa ya saya ke sana yang ngetop ya? Aku malah sebelum pandemi tapi. Masih oke loh sebelum pandemi. Saya sebelumnya itu lagi. Oh. Wah, ya kan. Nah, Kakek Nara kita akan mulai saja langsung ya mengenai beautify the skin. Tuh. Dari sisi kondaknya apa sih gitu ya. Kakek Nara udah punya belum beautify the skin? Udah beli belum? Harus segera beli ya Kak ya, soalnya efeknya ini loh oke banget loh. Yang promosi di sini ya Bapak ya. Ini berarti yang ini kok yang ini ya. Ini ya berarti. Aku bilang aja lagi. Ini nanti tampilannya yang kayak tadi. Coba ini aja. Nanti di Di mana ya? Oke, karena sedikit. Sebentar ya Kak, kita stop sharing dulu ya. Kita Tunggu IR dulu. Oh, oke. Kalau kata nunggu QR dulu ya Kak. Oke, ya. Ya. cek. Oke, di Oke. Mudah-mudahan Kak Kenara segera IR. Siang ini Kak Kenara kita akan bahas mengenai pahami beautify the skin dari sisi kondak. Pasti kan kalau kita sudah tahu ya Kak Kenara beautify the skin itu apa, itu pasti sudah heboh banget di teman-teman brand partner, apalagi di Bandung yang mojang-mojang gelis-gelis gitu kan. Ya kan pasti perawatan kulitnya oke banget. Dan kebetulan kita punya paketnya yang namanya beautify the skin. Itu apa aja sih yang mau kita bahas siang ini? Nah, ternyata kita akan bahas mengenai do and don't-nya. Ya, Kak Yuni. Yes, benar sekali. Kita mau bahas lebih lanjut tentang do and don'ts dari beautify the skin-nya. Karena pasti kalau untuk breakdownan isi dari paketnya atau package-nya ini ya sudah disebar ya Pak ya. Udah tahu nih, udah bisa cek juga di mungkin dari Instagramnya yang Living, websitenya yang Living Indonesia tentunya ya. Yes, betul banget. Dan untuk itu kita mulai aja dulu dari yang pertama, bahwa kita pahami nih. Benar, sambil kita nunggu teman-teman yang lain datang, nggak apa-apa kita lanjut aja. Bahwa kalau Kak Kenara sudah pernah dengar, izin edar kita, essential oil kita terutamanya ya adalah sebagai kosmetik. Di mana kalau kita tahu kosmetik ini digunakan pada bagian luar tubuh. Ya, jadi teman-teman di sini kan suka ada yang essential oilnya kemudian diminum gitu ya. Saya ngomong bukan yang flavoring ya, yang biasa diminum kemudian dicampur dengan makanan. Nah itu sebenarnya tidak sesuai dengan izin edar kita kosmetik, karena sebenarnya keperluannya digunakannya adalah untuk bagian luar tubuh. Ya, jadi untuk membersihkan misalnya, terus dia kemudian melindungi, memelihara tubuh dengan kondisi baik gitu. Nah, kalau beautify the skin gimana Kak Yuni?
Sama. Jadi paketnya ini juga terdiri dari beberapa essential oil ya, Pak ya. Yes. Kemudian ada 3 nih dari essential oil tunggal kita. Ada lavender, Yes, ada helichrysum, betul. dan satu lagi ada frankincense. Frankincense, wah ini oil-oil yang memang keren banget buat kulit. Terus kemudian kita tambahannya ada apa Kak Yudi? Ada black seed oilnya sebagai Benar. mediatornya nanti ya. Dan juga karena kita ketentuannya, bukan ketentuannya apa ya, keinginan ya, kalau orang sudah menggunakan paket ini, beauty inside and outside. Jadi kita ada juga di dalam yang bisa dikonsumsi, yaitu paket yang belum kolagennya kita. Benar banget. Karena kan kalau Kak Kiara kan gini ya, kebayang ya, kalau kita memelihara kecantikan dari luar saja tanpa ditunjang yang dari dalam itu kayaknya agak berat gitu ya. Karena kan ternyata dari dalam pun butuh loh untuk apa namanya memperbaiki kulit-kulit kita gitu. Jadi kita sertakan belum di sini. Jadi itu tuh, dan semuanya bahwa berarti oil kita yang 3 ini, lavender, helichrysum, dan frankincense itu memang sudah punya izin edar sebagai kosmetik. Jadi inline sebenarnya dengan paket Beautify the Skin. Yes, Ya. betul sekali. Nah, selanjutnya lagi, kalau kita lihat nih, apa aja sih yang sebenarnya boleh dilakukan ketika kita mempromosikan Beautify the Skin? Benar, pada media sosial kita, terutama ya, Pia, Betul banget. oilnya kita nih dari K juga. Oke, yang pertama, bisa media sosial kan banyak ya, maksudnya ya, bentuk platformnya ya. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, kemudian pastinya pada saat kita membuat flyernya atau menginformasikan dalam captionnya kita, gunakanlah kata-kata yang menarik, dan pastinya tentunya kita ingin menjual, tapi tetap sopan dan berkelas. Jadi mungkin kalau ingin sopan dan berkelas mungkin tidak menjudutkan satu pihak juga lain juga bisa ya, Pia, membanding-bandingkan dengan mereka itu kan, dan jadi produk lain juga tidak diperbolehkan, itu tidak berkelas kalau kita bilang. Benar-benar. Terus kayak tidak sopan, misalnya kayak jadi uratkan gitu kan, misalnya padahal kita menciptakan Beautify the Skin ini kan dengan harga yang premium, terus udah gitu kotaknya pun premium, isinya pun oil-oil premium. Jadi kita pengen kalau pakai bahasa lebih enak didengar kan harganya jadi semakin tinggi terlihatnya ya kan. Ini ada kelasnya tersendiri ya, Pak ya. Betul, dan pastinya yang poin ketiga nih Kak Gera, bahwa kita tidak melebih-lebihkan keunggulan dari Beautify the Skin ya. Jadi karena memang ini peraturan ini tidak hanya di yang living tapi di mana-mana juga kita tidak boleh overclaim ya. Jadi jangan sampai pelanggan kita, customer kita yang sudah membeli paket BTS karena kita bilang, oh gila loh, sehari juga langsung mulus tuh kulit muka gitu ya. Kita lebih-lebihkan. Dia nyoba seminggu kok nggak mulus-mulus misalnya, karena kan memang butuh proses sebenarnya. Jadi kalau sama lebih-lebihkan sesuai apa aja kenyataan di lapangan seperti apa. Seperti itu sih Kak Kay. Oke, bicara tentang klaim ya, Papi ya. Nah, kita akan ulik sedikit ya, Papi ya, mengenai klaim produk yang dapat kita gunakan nih pada saat kita mengklaim dari nggak cuman si Beautify the Skin aja sih. Jadi setiap produk yang ada di Yang Living tentunya bisa ya. Tapi kita hari ini utamain atau fokuskan kepada Beautify the Skin. Beautify the Skin ya. Oke, yang pertama nih ada satu. Yang pertama adalah penggunaannya dengan menggunakan atau mencampurkan essential oil pada skincare atau carrier oil. Jadi memang begitu kan, kita campurkan dengan si black seed oil yang sudah disediakan di dalam kotaknya. Yang merupakan salah satu carrier oil yang kita punya, yang punya ya. Nah, tapi kalau teman-teman mau campurannya boleh pakai skincare nih, berarti teman-teman punya skincare produk lain di luar Yang Living ya monggo, tapi pastikan aja sebelum digunakan pada skincare yang lain tetap namanya ada uji coba dulu ya, kayak ya, biar tahu nih cocok atau enggaknya. Karena kita nggak tahu kan skincare dari tempat lain itu kandungannya apa gitu kan. Sementara kan kalau produk Yang Living itu kandungannya memang natural banget nih. Jadi kalau dicampur dengan ada chemical, ada kimia di dalam produk lain tersebut, apakah ada reaksi? Nah itu yang harus maksudnya Kak Yuni diuji cobakan. Terus kita juga di sini mengatakan ya, biasanya memang bukan sesuatu untuk kita melakukan produk klaim, Kak. Jadi kita tidak mengatakan sesuatu yang sifatnya terlalu frontal gitu ya. Jadi misalnya kayak kita bilang memelihara, melindungi kondisi yang sudah ada. Nah itu ya, itu yang biasanya kalimat-kalimat dipakai untuk kita melakukan produk klaim, produk-produknya Yang Living. Terus kalimat bantu seperti mendukung, merawat, menyamarkan gitu ya. Nah itu juga
masih kalimat sopan yang kemudian juga tidak terlalu frontal lagi gitu ya untuk ditambahkan ketika kita mempromosikan. Nah, kalau untuk Bloom Collagen sendiri gimana nih? Kita masih boleh dong kita promosi karena ada di dalam si paketnya si Beautify Skin. Benar. Karena ini adalah from outside atau from inside, sorry ya Bu ya, kalau dikonsumsi ya. Jadi bisa nih tampil bilangnya seperti gini. Membuat kulit tampak lebih kencang dan terhidrasi dengan baik. Nah, itu tuh. Kemudian bisa juga tuh misalnya menyamarkan penampakan garis-garis halus pada kulit wajah. Menyamarkan penampakan. Oh ya, penampakan garis-garis halus ya. Itu soft banget kalimatnya ya. Terus ini kalau kita ngomong rambut kuku ya, karena memang pengaruh dari kolagen sendiri bisa ke rambut dan kuku. Nah, kalau yang nggak boleh itu misalnya mengencangkan dan mengecilkan pori-pori, gitu ya. Walaupun mungkin teman-teman merasakan hal itu, kayaknya pori-pori gue lebih hilang deh, atau kulit lebih kencang, mungkin merasakan hal itu. Cuman maksudnya, apakah itu penyebab utamanya si Bloom Collagen? Memang mungkin ada pengaruhnya, cuman mungkin tidak ditulisnya hal lain gitu ya. Dirasa mungkin kalau dia bilangnya kulit terasa lebih kenyal, kencang, itu mungkin masih tidak apa-apa gitu ya. Tapi kayak menghilangkan kerutan pada kulit wajah Anda, jadi seolah-olah habis minum Bloom Collagen, wah kerut saya hilang semua nih. Saya sih mau tuh kalau kayak begitu ya kan. Jadi yang sebenarnya gini, kalau Kak K bingung antara yes sama no, ya no-nya itu adalah jangan mempromosikan atau produk klaim atau over claim gitu yang terlalu kayaknya pasti gitu ya, kayak terlalu berani diungkapkan ya, seperti misalnya kayak tadi pori-pori hilang. Nah, itu kan itu sesuatu yang kayaknya definite gitu loh, kayak yang terjadi gitu. Nah, itu yang no. Gitu ya Kak Yuni. Pokoknya kata-kata hilang, menghilangkan selulit, menguatkan rambut dan kuku, atau memutihkan malah nih ya wajah kita. Dan juga Kak Ki, kalau ada pertanyaan langsung ketik aja ya Kak. Kita akan lanjut terus nih soalnya nih. Nah, ini nih kan teman-teman termasuk Kak Ki mungkin di sini juga rajin bikin flyer. Benar ya Yun ya. Nah, di dalam flyer kan kita biasanya mempromosikan tuh Kak. Biasanya masukin kemana aja sih flyer kita ini? Kalau flyer ya pastinya salah satunya media sosial. Betul. Atau media komunikasi biasanya juga. Biasanya media sosial apa sih yang dipakai? Instagram. Terus? Kemudian Facebook. Twitter tadi juga. Kalau kakek pakainya apa nih kakek? Kalau promosi biasanya lebih di kalau teman-teman sih rata-rata Instagram sih. Kebanyakan Instagram karena itu yang lagi in banget sekarang ya. Benar nggak kakek? Instagram atau Facebook? Cuman aku jarang lihat Facebook sih. Biasanya Instagram. Nah kalau flyer untuk media sosial kayak Instagram gitu ya, Instagram itu berarti bisa di mana aja dimasukinnya? Di feed, di story, ya kan? Nah itu gimana peraturannya? Kak Yuni. Oh, ini. Jadi kita akan bahas lebih lanjut nih. Apabila kakak-kakak juga ingin membuat flyer ya pastinya yang dijual, pastikan tapi ada promosi tentunya ya. Pastikan juga kita harus ada sertakan logo dari brand partner itu sendiri, dari yang living. Kemudian buatlah judul yang semenarik mungkin. Ya biar orang pengen tahu dong. Terus? Nah, kalau memang flyernya atau isi dari flyernya menyangkut tentang event atau training, Papi ya, ya pastinya kita harus menginformasikan waktu dan lokasi acaranya, baik online maupun offline misalnya. Kalau online kan berarti linknya yang diinformasikan. Takutnya nanti nggak bisa masuk kalau udah informasi online tapi nggak ada informasi. Betul juga ya. Kemudian kalau dia offline ya tentunya tempat kegiatan atau acara tersebut diselenggarakan nantinya. Oke, kemudian sertakan desain yang mendukung. Desain mendukung sebenarnya nggak perlu harus benar-benar kayak profesional desainer gitu ya. Benar. Yang pasti keterangan yang akan kita ingin sampaikan kepada orang yang melihat itu tersampaikan nantinya Pak Bi. Entah informasi tentang promosi, entah informasi tentang acara, itu benar-benar yang desainnya mendukung. Yes. Jadi tidak perlu harus yang
menyewa profesional yang mahal ya atau spektakuler gitu ya. Iya. Nah, Oke. satu lagi selain flyer itu tadi kan ditaruh di mana namanya feed sama story. Tapi teman-teman kadang-kadang juga menjual promosinya atau ada sesuatu yang pengen disampaikan melalui paid ads. Jadi kalau Instagram itu kan ada Instagram paid ads. Ya, benar. Atau Nah, Facebook mungkin ada Facebook juga pun berbayar. ada Facebook Ads ya. Yes. Jadi kalau kita memang untuk paid ads itu tidak dibolehkan sembarangan posting di sana, gitu ya. Jadi yang kita bolehkan di posting di paid ads itu hanya kelas atau event. Jadi misalnya Kak Kay lagi bikin kelas nih ya. Sam, aku mau bikin kelas di cafe ini jam sekian membahas mengenai beautify the skin. Ya. Nah, yang dipromosikan di paid ads itu hanya event sama kelas. Jadi nggak boleh kita mempromosikan hal-hal lain di luar itu. Nah, itu pun kita harus, kalau kita mau menyertakan gambar, atau misalnya ada gambar si BTS-nya, kita harus menyertakan gambar-gambar yang sesuai dengan tema kelas. Jadi kalau lagi ngomongin bedah beautify the skin, misalnya judulnya, jangan deh itu dikasih gambar PEP misalnya. PEP misalnya, Everyday atau oil. everyday oil, pokoknya tidak mendukung tema kelas, itu sebaiknya jangan, gitu ya. Karena paid ads sendiri sebenarnya kita melarang teman-teman untuk menaruh gambar trademark kita di sana terlalu banyak, gitu ya. Jadi kita hanya meminta sesuatu trademark atau gambar produk kita yang mendukung kelas dan hanya sepertiga dari seluruh bidang. Jadi fokus utama tetap yang tadi Kak Yuni bilang, promosiin kelasnya atau eventnya lebih besar daripada promosiin produknya. Gitu sih. Dan ketentuan itu berlaku karusel. Di dalam artian biasanya kan teman-teman bikin ada slide 1, slide 2, slide 3 gitu kan. Sampai maksimum 10 ya. Sampai 10. Nah, masing-masing ini nih ketentuannya sama, hanya boleh sepertiga gambar dan sisanya semuanya informasi mengenai event atau kelas. Gitu untuk paid ads. Oke. Oke. Jelas ya Kak Kay ya. Mudah-mudahan jelas. Kayaknya sih jelas kok. Oke. Nextnya nih mungkin. Nextnya nih. Next. Nah ini nih. Aku lagi pegang juga nih Papi. Ya, ini merupakan swatch card-nya kita yang kakak-kakak bisa dapatin di paket Beautify the Skin package-nya kita. Nanti juga ada di sana. Isinya tentang apa nih, Ti? Ternyata isinya ini mengenai cara membuat DIY. DIY-nya nih? Iya, untuk face serumnya kita dan juga untuk face mask-nya kita. Jadi di sini nanti ada informasi nih, yang sudah beli paket Beautify the Skin-nya, nanti cara atau takarannya kita membuat face serumnya atau untuk face mask-nya. Jadi sebenarnya kita sudah punya takaran sendiri dari yang living-nya, tapi dibalikin lagi nih ke teman-teman juga. Kalau memang teman-teman merasa perlu ada bandingan sendiri, itu kan di awal ya Papi ya istilahnya. Jadi ya silakan kreasikan senyamannya teman-teman semua bisa ya, Betul. Cuman ini yang kita sarankan dari penggunaan dari kitanya. Iya, jadi kalau saran kita kan masing-masing oil itu dari helichrysum, terus lavender, frankincense, masing-masing 5 tetes, kemudian dimasukkan ke dalam botol 10 ml, sisanya itu diisi sama black seed oil, ya kan? Dan kita kemarin juga sempat bicara dengan beberapa ahli kecantikan, jadi mereka bilang bisa disesuaikan. Ini mungkin untuk yang belum pernah pakai ya, jadi awalnya hanya 5 tetes, sisanya oil, black seed oil. Kan berarti itu sangat-sangat mild banget, ringan. Nah, kalau orang yang sudah biasa mungkin takaran oilnya bisa dibanyakin. Benar. Gitu ya, bahkan perbandingannya nanti bisa sama dengan perbandingan black seed oilnya. Cuman itu menjadi pekat banget dan tidak semua kulit kan takutnya bisa menerima hal itu. Iya, gitu, baik lagi nanti harus tetap ada sedikit uji coba dulu ya sebelum penggunaan lebih lanjut. Betul sekali. Oke. Nah, kan kadang-kadang teman-teman mikir nih Yun, boleh nggak sih kalau aku promosi Beautify the Skin-nya itu dengan melakukan before after? Boleh. Tapi ada tapinya ya. Ada tapinya loh Kak Kay. Yang pertama nih Povi, sampaikanlah misalnya ada testimoninya itu secara jujur, tanpa filter. Tanpa filter Yun. Saya
pencinta filter ya Papi ya. Sepertinya kayaknya langsung dicintin nih Papinya ya. Tanpa filter nih Tanpa kakek filter nih. ternyata, waduh. Jadi harus jujur nih ya, nggak boleh pakai filter nih di foto nih cekret. Terus Nggak kasih rentang waktu ya. Benar, jadi karena kita memang penggunaannya nggak seketika pastinya, Iya, dapat betul. manfaatnya, informasikan juga mungkin untuk waktunya. Maksudnya penggunaan pertama kali nih atau sebelum penggunaan pada tanggal sekian atau jam sekian boleh. Nah, setelah berapa waktu? Mungkin ada jedanya 1, 2, 3 bulan, ya misalnya Papi ya. Nah, ini loh yang saya perubahan yang saya dapatkan setelah penggunaan dari misalnya Beautify the Skin-nya. Karena kita tahu nih yang dalam package tersebut ada namanya belum kolagen yang disarankan gunanya adalah 90 hari untuk dapetin 3 bulan dong, ya. berarti ya. Benar, kurang lebih 3 bulan. Dan pas banget nih Papi bilang kan kita kasih contohnya ya di layar 1 Maret sebelum penggunaan dan hasilnya yang 3 bulan terdapat kemudian ya. 3 bulan kemudian. Oke. Ya, diberikan rentang waktunya, kemudian lokasi dan pencahayaannya harus diusahakan sama. Iya. Jadi kalau kakek nih, aku saranin ya, pertama kali pakai nanti kakek atau sebelum foto di suatu lokasi rumah ya dengan cahaya yang sama, foto cekrik. Kalau tiap hari mau melakukan hal itu juga nggak apa-apa loh ya. Jadi punya tuh day 1, day 2, day 3, day 4, day gitu ya. Lama-lama kelihatan tuh lebih detail lagi. Nanti pas 3 bulan bandinginnya gimana sih gitu. Pasti nanti terlihat perbedaannya kalau memang mengikuti saran kita, apalagi dengan pelajaran masas muka. Oh iya, kemarin sempat ada edukasi ya, sharing bareng ya, masas pijat-pijat wajah. Ini korbannya, masas mukanya. Dan gitu. saya mungkin mendapatkan manfaatnya, Papi. Ya iyalah, kamu seneng kan? Ini jadiin model masas muka. Nah, terus teman-teman kakek. Nih, kakek nanya loh katanya, ini cocok dipakai pengantin sebelum 30 sebelum. Wah, bener. Ini pemikirannya jauh juga kakek ini. Karena kan 30 hari, ya kan, kalau acara kolaborasi sama boleh nggak ya? Maksudnya acara kolaborasi sama MUA tuh gimana ya, Kak? Ada event kah atau training kah, maksudnya kelas gitu ya? Tapi ini sih mungkin bisa ya dicoba. Kalau aku bilang sih jangan mepet, karena kan kulit orang beda-beda ya, kakek ya. Takutnya nanti dia ada apa namanya, dia jadi malah terjadi masalah. Jadi pas mau nikahan malah jadilah kok begini. Nah sebaiknya dilakukan sebelumnya juga nggak apa-apa. Cuma kalau maksudnya kakek aku tahu sih, maksudnya 30 days before, jadi dia manglingi. Kalau orang menikah tuh, kalau orang Jawa bilang, manglingi itu berubah. Orang bisa ngelihat, ih gila ya pengantinnya berubah gitu kan. Jadi kan nggak hanya kulitnya yang dari Beautify the Skin, tapi juga make up-nya kan gitu tadi menurutnya kakek. Terus kemudian dia bilang kolaborasi sama MUA. Berarti nanti promosinya bisa digunakan H-3 bulan gitu. Kalau event berarti penyelenggaranya akan gimana? Mungkin kalau kelas masih bisa ya Papi mungkin. Iya. Apalagi kan kita punya juga ya, misalnya bintang tamunya atau pembicaranya adalah seorang MUA. Ya mungkin cara mempraktekannya atau Oke. Jadi begini, dia kakek ini mungkin mau bikin kayak event gitu ya kakek ya. Terus mungkin bekerja sama dengan MUA dan mungkin dengan orang-orang WO misalnya atau apa gitu kan mungkin ya. Terus begitu yang dibahas adalah di pengetahuan mengenai kesehatan kulit, di mana kemudian yang dipromosikan adalah si Beautify the Skin. Setelah penggunaan ini mungkin make up-nya jadi lebih nempel gitu ya. Iya gitu Kak, katanya dia. itu sih boleh aja sih Kak. Itu kan kayak tadi yang kita bilang ya, bisa melakukan event-event itu bisa offline juga. Offline itu kan berarti ada kelas, ada ketemu tatap muka langsung kan, berarti ada ruangan, ada kelas dan sebagainya. Nah itu bisa saja dilakukan gitu ya. Tapi memang apa yang dikatakan harus comply juga Kak. Itu di situ jadi dari jangan over promise, jangan over claim dan sebagainya, itu yang seperti kita jelaskan tadi di awal sudah dikatakan gitu ya. Itu sih boleh aja Kak. Apalagi kan kalau event kan cuma 1 hari mungkin ya Papi, jadi belum tentu kelihatan hasilnya langsung kan kita nggak boleh. Betul. Nah kalau saran kita sih kakek, mungkin kakek coba dulu, beli dulu, kemudian ikutin itu yang namanya
apa namanya, masas muka itu ya. Iya, pijat masasnya ya. Itu Atau pijat masasnya. yes, caranya itu kan ada spesifik ya caranya. Nah itu memang terbukti sih si Yuni ini berapa kali, kemudian kali pertama aja pun pas ditarikan gini selesai dia lebih ketarik ya, cuman memang itu kan harus dilakukan tiap hari ya Yuni. Iya. Kalau enggak ya memang mungkin akan lama-lama kembali lagi ya. Jadi memang ada pengaruh dari bagaimana cara kita memijat muka kita. Iya, iya benar, beautify the skin jadi pilihan. Jadi memang tujuannya gini kakek, beautify the skin kita ini keidean sebenarnya karena memang makin hari makin ke sini banyak wanita-wanita nggak hanya muda ya, bahkan sampai yang umurnya juga sudah 40 memang semakin berpikir untuk merawat kecantikan, apalagi yang umurnya 40 ke atas. Mereka udah mulai takut tuh, aduh nanti saya kelihatan tua dan sebagainya gitu kan. Padahal pengennya aging gracefully. Nah itulah makanya kita mau nanemin bahwa perawatan itu harusnya dari muda loh Kak Kay. Bukan menunggu nanti pas timbul kerutan gitu kan. Dari sekarang seharusnya dirawat. Nah makanya kita keidean munculin si Beautify the Skin. Karena kita lihat bahwa di luar sana banyak juga orang-orang yang tertarik pengen merawat kulit tapi dengan bahan-bahan yang non-toksik, yang natural. Sementara yang living itulah yang ditawarkan. Produk-produknya natural dan non-toksik. Dan ternyata ada marketnya orang yang memang mencari produk perawatan kulit yang tidak toksik. Akhirnya kita pikir bahwa 3 paduan oil kita ini, yang natural ini, dan kemudian tambahin black seed oil itu pengaruhnya bagus banget. Apalagi dengan ditaruh dari dalam. Ya dari si belum kolagen. Ditambah lagi ya. Jadi memang idenya ke situ, memang untuk perawatan kulit harian. Jadi kan pasti teman-teman familiar dengan yang namanya cleansing meal, ya kan. Terus moisturizer pagi, krim malam. Step by step dari rangkaian dari skincare yes, gitu ya. Dan ini kita punya si Beautify the Skin gitu sih. Hanya mengganti produknya saja, tapi untuk tahapannya itu disesuaikan biasanya. Betul. Nah, untuk itu, karena kita punya sekarang paket Beautify the Skin, kita kan pasti tahu ya bahwa kita punya hadiah enroll kan, Yun? Benar. Gimana, ketentuannya gimana? Benar. Kalau untuk sekarang kan yang ditawarkan oleh yang living, paket enrollment yang ada di website juga ya, itu kan hanya 2 ya Pak ya. Paket Premium Experience Package atau PEP singkatnya, dan satu lagi ini paket Beautify the Skin Package-nya ini. Jadi otomatis karena ini berhubungan dengan jika lo mengenroll seseorang dan dia tertarik antara PEP atau Beautify the Skin Package-nya, hal ini yang akan kita berikan informasi lebih lanjut. Jadi gini, ada tools yang harus disertakan, misalnya hadiah. Kan kita dalam premium itu kan biasanya boleh si calon enroller atau enroller tuh boleh memberikan hadiah kepada enrollinya. Orang yang di-enroll sama dia. Apabila si enrollinya mengordernya adalah paket premium atau paket Beautify the Skin-nya. Yang pertama nih, maksimum yang tawarkan adalah hanya maksimum 3 barang. Oke, aku daftar ke kamu, gitu kan? Terus kamu bilang, aku kasih tambahan hadiah. Iya, sebenarnya selain yang didapat dari yang living-nya pakai keluar dari dirimu sendiri kan? Yes, benar sekali. Yaitu tentunya maksimum 3 barang yang saya akan bisa kasih ke Papi, misalnya. Kemudian ketentuannya adalah pastinya itu produknya haruslah yang bentuk menunjang dari produk yang living yang di order. Misalnya nih premium package experience package gitu ya PEP. Berarti yang menunjang dari produk tersebut, misalnya aku kasih karena dia ada diffusernya ya Pia, berarti aku nanti kasih mungkin tas diffuser gitu. Itu boleh. Atau karena dia ada rangkaian oilnya, dari 10 oil, jadinya akan diberikan yang namanya mungkin earth oil tuh Papi. Bisa juga kan, atau pouch oil yang bisa dibawa-bawa kemana, hand carry, bisa dibawa-bawa, jadi nggak terlalu berat gitu kan ya. Kemudian pastikan hadiah tersebut dari kitnya tersebut tetap maksimum 3 barang dan total hadiahnya itu di maksimum 300.000. Jadi tidak boleh lebih dari. Berarti ini ya, kalau saya simpulkan berarti kalau seorang brand partner tidak mau memberikan hadiah kepada enrollinya boleh tidak?
Boleh juga, kan ini kan tidak dipaksa, Tidak tidak dipaksa, diwajibkan, bukan kewajiban kan? bukan kewajiban. Oke, berarti kalau ada mau ngasih 1 doang boleh? Boleh banget. Karena maksimum 3. 3. 2 boleh, Boleh. 3 boleh, Boleh. 4, Nggak boleh. 3,5 Kenapa kayak jadi? nggak boleh. Dan kalau 1 hadiah harganya sudah 300.000 boleh. Cuma 1 doang yang ngasih harga langsung total 300.000. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Ya, penting kan maksimumnya adalah 300.000. Oke. Kalau dia beli 3 hadiah harganya totalnya cuma 100.000 boleh? Boleh lagi. Oh, oke. Dan yang pasti ini tadi dibilang adalah menunjang produk yang living. Sementara produk yang living kan kita sudah punya ada oil tunggal, oil blend. Berarti kan tadi hadiahnya Kak Yuni bilang. Kalau kemudian kita sudah punya oil flavoring, berarti bisa nambah hadiah apa tuh? Bisa, misalnya kan velcro, tapi kan di package-nya kita nggak ada nih Papi ya, jadi nggak termasuk jadi ya sayangnya gitu saat ini. Nanti mungkin nextnya ya Papi ya. Nah, begitu sekarang kita punya yang namanya BTS, ada dong tambahan hadiah. Ya kan? Jadinya apa nih? Sekarang kita punya Beautify the Skin. Kreativitas kita diuji lagi nih di sini, atau kreativitas teman-teman diuji lagi nih. Kalau sekarang kita punya paketnya atau enrollment package-nya kita ada Beautify the Skin. Apa sih yang bisa kita kasih mungkin ke enrollingnya kita? Ya. Nih, bisa berupa botol serum. Oke. Memang kan dalam package ini sendiri, Pi, udah ada 1 botol loh untuk kita bisa DIY ya dalamnya. Cuman bisa jadi nih teman-teman sekalian mau sharing ke keluarganya atau mau sharing ke downline-nya yang lain gitu kan. Otomatis kan butuh lebih dari 1 dong botol serumnya kan. Jadi boleh hadiahkan botol serum nih untuk merekanya. Kemudian selain itu juga bisa juga nih salah satu yang bisa ya benar, salah satu ide kita ya Bea. Bisa juga nih kotak penyimpanan peralatan kulit atau skincare yang teman-teman. Jadi nggak istilahnya nggak berantakan lah istilahnya gitu ya. Jadi terorganize gitu ya dengan baik nantinya. Kemudian misalnya pouch kecantikan juga nih boleh. Jadi biar bisa dibawa kemana-mana untuk si rangkaian produknya. Ya, kalau lagi nginep ke luar kota, gitu, efek conference gitu kan. Jadi bawa 1 pouch. Gak mungkin bawa satu-satu gini ya, susah nantinya ya. Kemudian bisa juga berupa dengan aksesoris skincare. Misalnya nih kalau kita melakukan mau massage kan, tapi ya tentunya kita butuh bandana yang lucu-lucu juga boleh kan, kreativitas iya, mungkin sesuai misalnya kan kalau cewek-cewek sebetulnya yang imun ya kayak kelinci gitu ya Babi ya. Selain itu juga nih boleh dong ngasih sebenarnya bentuknya buasa. Yes, betul. Boleh juga karena kan misalnya rangkaian dari DIY serum sendiri ini boleh di-apply menggunakan tangan kita sendiri, pijatnya atau menggunakan alat bantu yaitu buasanya. Oke. Kak Tari, apa kabar? Ada pertanyaan nggak Kak Tari? Ada Kak Tari? Ada nih Kak Tari. Mungkin nanti Kak Tari akan bertanya ya. Kalau ada langsung nanya aja ya Kak Tari. Iya, kita lanjut lagi ya. Lanjut. Nah, nextnya, do and don'ts kembali ya Pak ya. Tapi pertama kita bahas tentang tentang contoh klaim produk yang diperbolehkan. Oke. Kalau dari produknya The Beauty and Skin, Beautify the Skin ini, misalnya kita bilangnya mendukung tampilan kulit tampak lebih cerah. Mendukung tampilan kulit, oke. Itu sopan banget bahasanya dan berkelas tentunya ya. Oke, kemudian selanjutnya membantu menyamarkan garis-garis halus pada kulit muka. Jadi tetap dispesifikin kulit mana ya, bagian karena seluruh kulit ya. Kulit muka. Kalau seluruh tubuh kita pakai Beautify the Skin. Terus habis kemudian mengurangi penampilan garis halus dan pori yang bersama dengan di atas ya. Kemudian mengurangi munculnya kerutan garis halus dan kulit kendur. Waduh, saya udah harus pakai nih. Udah mulai kan Bapak tentunya ya. Kemudian kulit wajah terasa lebih kenyal. Nah, coba Kak Ke sama Kak Tari coba lihat. Sekarang ambil kaca, dilihat. Ada nggak ya kira-kira yang kayaknya berkurang sesuai dengan apa yang tadi kita utarakan gitu kan? Apakah pori-porinya? Saya sih ada semua sih Kak.
kulitnya kusam, garis-garis halus kayaknya udah nggak halus lagi ya, garis-garisnya udah terlihat. Terus pori-pori besar, kulit kendur, aduh, udah semua deh saya punya tuh di situ. Nah ini adalah contoh bagaimana kita mengklaim produk, dalam artian mengklaim produk itu adalah apa namanya, mengatakan, mempromosikan produk tersebut. Apa sih yang kita promosikan si Beauty by the Skin ini? Kurang lebih adalah seperti ini, dengan kalimat-kalimat sopan yang halus gitu ya. Jadi jangan, kalau jualan kita bilangnya hard selling tuh, ini lebih ke soft selling ya, yang kita menggunakan kata-kata yang memang enak gitu ya. Oke. Nah, ini sesi 2 udah selesai nih. Ya, ini yang boleh dilakukan terhadap Beauty by the Skin. Nah, kita akan ke sesi down. Down-nya. Yang nggak boleh. Nah, yang nggak boleh ini yang pertama, ngeri kali ini. Yang pertama ini ngeri kali loh. Oke, tentunya, terutamanya yaitu menjual paket Beauty by the Skin-nya itu di marketplace. Jadi Don. gitu, langsung udah silangnya gede banget ya Via, dan tanda merah lagi gitu ya. Yes. Karena apabila memang kita melihat, atau bukan melihat tapi terbukti gitu ya Pak Pia, brand partner tersebut melakukan kegiatan penjualan ini di marketplace, kemudian maka dengan Seketika akun dari brand partner tersebut akan diterminasi. Nantinya otomatis kan jadinya tidak bisa melakukan pembelanjaan, mendapatkan manfaat lebih khusus daripada yang tawarkan sama yang living per bulannya. Jadi memang ini peraturan umum di yang living, dan di banyak direct selling lain memang berperang dengan marketplace sih. Benar. Dan apa namanya, tidak hanya Beauty by the Skin ya, pokok produk yang living apapun yang dijual di marketplace oleh seorang brand partner, maka brand partnernya akan kita terminasi. Dan untuk bisa join kembali pasti menunggu 12 bulan dan harus mengajukan ke global, jadi ke Amerika. Dan akan dievaluasi lagi nih sama pihak global di USA gitu ya, mereka akan melihat apakah aku kasih nggak ya join lagi gitu. Oh ya, nanti Bisa akan aja cek lagi ditolak. apakah masih melakukan, ya bagaimana nanti. Ataukah yang pertama banyak kali pertimbangan. melakukan dalam jumlah yang banyak banget dijual di marketplace, kemungkinan akan ditunda lagi tuh, suruh mengajukan 12 bulan lagi, bisa seperti itu. Jadi memang marketplace ini musuh kita semua, jadi pastikan teman-teman tidak berjualan produk yang living apapun selain tidak hanya Beauty by the Skin di marketplace ya, seperti kayak di Tokopedia, Shopee, Beli-beli, apalah. Banyak ya, Banyak banget. platformnya. Terus selanjutnya, nah ini juga nih tidak boleh teman-teman. Ini menjual produk paket dari Beauty by the Skin-nya itu secara satuan. Kalau istilah awamnya itu eceran kali ya. Dipretelin Dipretelin gitu ya istilahnya ya. Jadi kita ada peraturannya di sini 12.1.3 paket barang. Jadi kalau memang itu dijualnya dalam suatu paket, jangan dijual satuan. Jadi kembalikan lagi penjualannya dalam bentuk paketnya tersebut. Betul. Jadi original dari kemasan itu sendiri jadinya ya. Benar, karena kan ini paketnya adalah Beauty by the Skin. Ya maksudnya di sini adalah kemudian harapannya ya memang ke seluruh rangkaian produk yang ada di dalam Beauty by the Skin itulah yang akan memberikan manfaat yang baik buat teman-teman. Jadi jangan dijual sendiri-sendiri. Ini berlaku buat paket lainnya apa nih selain Beauty by the Skin? Kita punya banyak paket sekarang Pak. Iya, ada mungkin must have kitnya kan itu banyak rangkaian juga. Kemudian ada everyday oil, kemudian ada raindrop teknik collection-nya kita ya, MCT-nya kita, dan juga collection-nya kan. Jadi PEP juga pastinya. Jadi memang jualah atau promosikanlah memang sesuai dengan original package-nya yang sudah kita punya gitu ya. Betul. Biar orang juga yang menikmati manfaatnya penuh gitu yang diterima. Apalagi kan seperti ini kan kita bilangnya kan beauty from inside and outside. Jadi kalau cuma misalnya outside-nya aja ya hanya kelihatan luar, tapi dalamnya nggak tahu gitu kan. Ternyata belum kolagennya dijual satuan, satuan botol. Nah itu nggak boleh kayak gini ya. Benar. Oke, nah selanjutnya lagi adalah yang tidak diperbolehkan lagi ketentuannya
yaitu menjual hasil DIY dari campuran produk beautify the skin-nya sendiri-sendiri. Jadi dia bikin gini nih, bikin serumnya rangkaiannya. nih, yang mana dibikin dikasih label serum muka glowing gitu kan, dijual deh itu. Nah itu nggak boleh karena kalau DIY itu tidak boleh dijual peraturannya ya. Terus Tapi boleh kemudian diberikan boleh. Jadi misalnya bikin event tadi kayak Kake, terus ayo kita sama-sama bikin berapa tetes ya udah jadi silakan dibawa pulang. Nah itu boleh ya kan karena sama-sama kemudian merasakan ilmunya dari situ didapat gitu kan. Tidak kemudian dibikin-bikin paket-paket dan dijual. Itu namanya relabeling, repackaging, membuat ulang dari produk-produk yang living menjadi produk baru dan kemudian dijual. Apalagi ditulis lagi misalnya terdiri dari helichrysum yang living, lavender yang living ini, nah itu tidak boleh karena seolah-olah membuat produk turunan dari yang living. Jadi kita tidak membolehkan melakukan itu. Benar. Dan ini sudah di ketentuan sudah ada ya di PMP-nya kita itu di pasal 4.13 mengenai pengemasan dan pelabelan ulang. Betul. Oke. Selanjutnya ini yang sepertinya lagi ramai ya Pak ya. Ya, ini lagi rame, yaitu harga minimum yang dipromosikan. Dalam artian harga minimum yang dipromosikan itu adalah kita sudah punya ketentuan harga. Setiap produk kita ada harganya, teman-teman, termasuk si Beautify the Skin ini. Nah, nggak hanya Beautify the Skin, kadang-kadang ada di luar sana gitu ya, teman-teman kita yang menjual di bawah harga yang sudah kita tentukan. Misalnya dengan cara apa? Dikasih buy one get one, itu juga sudah menjual di bawah harga. Terus kemudian ada bundle sama dia di beberapa oil digabungkan kemudian dijual dengan harga sekian yang kalau kita hitung satu satuan harganya di bawah harga kalau satu satuan itu ditotalkan. Ya kan? Atau dia kasih diskon 10%. Nah, padahal kita lagi tidak ada diskon 10% untuk produk tersebut. Itu kita bilang dengan harga minimum yang dipromosikan atau menjual di bawah harga atau cutting price. Benar. Nah, per 1 Maret ini kalau teman-teman melakukan hal tersebut dan terbukti melakukan cutting price tersebut, maka pelanggarannya kalau ketahuan nih pertama kali nih langsung kena 10 hari account di hold. Dalam artian account hold itu apa kayak gitu? Account hold berarti baik si brand partnernya tidak akan bisa mengakses virtual office-nya ataupun pada saat beliau misalnya telepon nih ke yang living atau email ke yang living ingin misalnya mengorder sesuatu itu tetap nggak bisa karena aksesnya tidak bisa untuk di apa-apain gitu loh untuk akun tersebut Pak B. Jadi segala sesuatu bentuk di akunnya ataupun akses ke akunnya itu lagi di hold. Jadi baik dari secara langsung dari virtual office-nya ataupun pada saat minta bantuan kepada misalnya tim member service-nya kita itu tidak bisa karena member service pun tidak bisa mengakses jadinya tersebut. Jadi tidak bisa melakukan kegiatan apapun melalui virtual office dan juga kegiatan apapun di akunnya jadinya. Oke, nah kan sayang sekali itu 10 hari. Apalagi promo gitu ya pada betul. jadi tidak bisa ikut gitu. Lagi kalau dia belum IR, benar. Padahal udah mau akhir bulan nih di hold, terus kemudian gimana dong, kan gitu. Nah, terus kemudian kalau kedua kalinya melakukan cutting price, maka akunnya di holdnya 20 hari. Nah, kalau sudah ketiga kali, akunnya akan di hold 30 hari. Nah, benar sebulan. Hilang deh itu segala komisi dan sebagainya kan. Terus kalau pelanggarannya yang sudah keempat, seperti tadi ya, akan masuk kita terminasi. Kita akan terminasi. Betul. Jadi pastikan teman-teman tidak melakukan cutting price. Tidak melakukannya di mana saja. Ya, di media sosial, komunikasi. Kadang-kadang kan ada tuh yang masih melakukan di WhatsApp, ada yang melakukannya di story, ada melakukannya di feed, di Telegram, ya kan, di Telegram. Nah, itu jangan dilakukan teman-teman ya. Oke, selanjutnya, nah ini dia. Ini yang tadi kan tadi sisi do, dan ini sisi do-nya nih. Benar. Jadi kalau menjual di paid ads nih teman-teman, tadi sudah dijelaskan sama Kak Yuni yang di pertama bahwa kalau paid ads itu memang hanya untuk informasi atau promosi
kelas dan event. Jadi seharusnya yang ditonjolkan yaitu kelas dan eventnya dan informasi terkait seperti lokasi, waktu, pembicara gitu ya. Trademarknya hanya sepintas, trademark itu produk yang living ya. Yang mendukung aja ya tema dari si Dia event mendukung atau dari si kelas tadi ya. benar, misalnya kayak bedah beautify the skin, kasih gambar beautify the skinnya secukupnya aja lah, sepertiga gitu ya, karena memang bukan itu yang mau ditonjolin. Nah, yang nggak dibolehin itu mempromosikan selain event atau kelas. Dan kadang-kadang ada tuh orang yang tidak ada kelas, tidak ada event, tapi masukin ke paid ads kan misalnya. Iya, produknya gede lagi. Produknya gede, ditambah harga, ditambah lagi cutting price-nya diskon 10% lagi. Padahal dari yang itu sendiri nggak ada. Paket lengkap itu Paket kesalahannya. Nah, terus berjualan produk yang living, termasuk misalnya beautify the skin-nya ya. Nah, itu juga nggak boleh. Itu juga ada tuh peppermint, harga sekian, manfaatnya ini. Benar. Itu dimasukin ke paid ads. Nah, itu nggak boleh. Itu sifatnya. Harus kelas yang dibolehkan, hanya harus kelas. Ya, contohnya jadi seperti ini teman-teman. Yang boleh nih, sponsor itu kan adalah biasanya tanda dari IG Ads ya. Iya, layar tersebut bentuknya ads ya. Misalnya judulnya teknik pijat muka dengan beautify the skin yang living. Terus gambarnya kecil aja tuh beautify the skin, terus di situ kasih lokasi, waktu, apa-apa, dan sedikit kata-kata pengantar. Ya kan? Nah, ya nggak boleh kayak gini nih, teman-teman. Tuh, gambarnya gede tuh. Satu Gede, layarnya ya, biar satu bidangnya itu dipakai semua. Terus dia bilang lagi, kamu kulit yang tampak lebih cerah, tuh, coba deh beautify the skin-nya yang living. Ada yang, apa sih, saya nggak kebaca sih. Dia bilang gini, mau tahu lebih lanjut, yuk aku bisikin di telepon, dan kasihlah nomor telepon, kan berarti dia jualan ya. Terus dia bilang gini lagi, balik 10 tahun lebih muda, ternyata muda banget loh katanya. Jadi itu kan overclaim ya teman-teman. Nah, itu nggak dibolehin gitu. Sampai sini jelas kan nih ya teman-teman ya? Lebih jelas ya. Langsung aja ya kalau mau chat, karena ini kayaknya udah mau slide terakhir. Nah, jadi kalau klaimnya seperti apa nih? Ya, kalau contoh klaim yang tidak boleh, kan klaim yang boleh tuh. Boleh. Pertama, misalnya gunakanlah kata bantu seperti hilangkan, tapi mencegah, menghentikan, merangsang. Ini yang tidak diperbolehkan. Jadi jangan sekali-sekali melakukan atau menggunakan kata-kata bantu seperti ini nantinya ya. Kemudian contohnya nih, misalnya menghilangkan dan mencegah timbulnya jerawat. Kalau pakai beautify the skin-nya bisa hilang berarti ya, langsung mencegah timbulnya jerawat. Belum tentu juga sebenarnya ya kalau kita telusuri lebih lanjut ya Pak ya. Karena kan itu banyak faktor ya. Misalnya dari bagaimana kita pola hidup sehari-hari, makan kita tidak, dan gitu ya. Juga kebersihannya gimana, apakah setelah pakai makeup yang heavy, tebal gitu kan, apakah dibersihkan secara baik gitu kan. Atau mungkin pada saat setelah keluar cuci muka nggak, atau langsung tidur gitu kan. Jadi tergantung dengan kebiasaan kita juga. Betul. Terus katanya menghentikan proses penuaan pada kulit wajah. Waduh. Tapi aku langsung minta beli ini kalau bisa kamu menghentikan proses penuaan. Iya, kalau kamu langsung berhenti di usia kamu 25 sekarang kan? Langsung kamu 25 terus. 25 terus gitu ya. Lagi naik-naik gitu ya. Itu nggak boleh, karena kan memang kayak over promise ya. Terus merangsang pergantian kulit baru. Wah. Terus setiap hari pakai baru mulu. Kulit kita baru mulu. Ya. Oke, ini merontokkan noda-noda bandel pada wajah. Kayak merontokkan apa tuh? Noda-noda apa nih? Mungkin noda hitam kali ya. Nah, ini intinya sih gini sih teman-teman, mungkin kalau nanti bingung lagi, jadi ini 4 ini doang yang nggak boleh, bukan hanya begitu. Pokoknya apapun itu, kalau kita sepertinya itu over promise, terlalu menjanjikan gitu kan, atau melebih-lebihkan, itu tidak boleh gitu ya, karena kita di sini semua juga punya pengalaman masing-masing di dalam setiap skincare.
ya kan? Karena ada cocok-cocokan juga kan skincare itu. Iya. Nanti kalau kita sudah bilang menghilangkan dan mencegah timbulnya jerawat, ternyata yang orang beli tidak merasakan hal itu kan timbul kekecewaan. Nanti mereka merasa bahwa wah bohongan nih, ini terlalu ini enggak tuh jerawat gue masih ada, kok gue masih begini, kok gue masih bertambah tua ya gitu kan. Nah itu yang kemudian kenapa sih kita pakai kalimat yang lebih halus dan sopan. Ya, jadi sebenarnya ini hanya contoh, cuman teman-teman nanti bisa mengkreasikan dapat ide seperti apa sih sebenarnya yang boleh, seperti apa yang tidak boleh. Pokok intinya jangan over promise, jangan terlalu melebih-lebihkan. Apalagi kalau itu baru terjadi sama kita. Ya, misalnya kayak apa sih kemarin tuh istilahnya bahasanya kayak memastikan gitu loh. Jaminan kulit mulus. Nah, Oke, ada jaminan lagi ya, atau nggak mau kembali gitu. Kan misalnya seperti itu kan belum tentu loh, karena teman-teman di sini baru nyoba aja produk ini baru ada di bulan Maret, ya kan, baru nyoba, dan misalnya testimoni pribadi buktikan dengan si foto before after dan tentu ditambahkan ini adalah apa namanya pengalaman pribadi saya, Benar. ya karena orang per orang kan berbeda, gitu. Nah itu sih sebenarnya akhir dari training kita, teman-teman ada pertanyaan? Sebenarnya tidak ada ya. Tidak ada, Kita anggap terima itu sudah kasih. cukup jelas ya penyampaian hari ini, Pak Pia. Benar, kayaknya pasti sudah tahu langsung pada pengen beli sih dengan yang BTS-nya. Ya kan, aku tahu dari Kak sama Kak Tari. Nah itulah teman-teman tadi presentasi kita hari ini mengenai Beauty by the Skin. Apa sih yang boleh dilakukan, apa yang tidak dari sisi compliance-nya. Kita Kak Yuni, ada mau disampaikan lagi nggak Kak Yuni? Segera beli dan rasakan manfaatnya. Segera beli dan rasakan manfaatnya katanya, tapi tentu saja dengan cara-cara comply seperti yang tadi Kak Yuni dan saya sampaikan. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih juga Kak Tari, saya Irianto, Dan saya Yuni. dan kita akan ketemu lagi di bulan depan di training conduct selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Nggak ada lagu lagi nih. Ini kan salah satu kita nyetel lagu sebenarnya. Ya nggak kakek, Kak Ari. Nanti stop saya dulu ya. Gimana? Lah dia balik lagi. Nah,